Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian berdoa, Bu Guru akan menjelaskan tentang garis bilangan ya. Apakah ada yang tahu garis bilangan itu apa? Nah, di sini Bu Guru akan jelasin. Garis bilangan merupakan urutan bilangan-bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar yang dimuat dalam suatu garis, ya. Seperti ini. Ini kita sebut dengan garis bilangan, ya. Ada beberapa bilangan yang diurutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar dalam suatu garis. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama-tama yaitu buatlah garis lurus beserta tanda panah di ujung garis sebelah kiri dan kanan. Nah, kita buat seperti ini ya. Garis lurus, ada panah di ujung kiri dan kanannya. Nah, yang kedua yaitu berilah titik-titik atau garis pada garis bilangan dengan jarak yang sama ya. Nah, kita buat garis lalu diisi titik-titik dengan jarak yang sama ya, jadi titik yang ini ketemu yang ini jaraknya harus sama ya, besarnya harus sama. Nah, bagaimana supaya jaraknya sama? Kita bisa gunakan penggaris ya, jadi gunakan penggaris agar titik-titiknya jaraknya sama besarnya ya. Nah, yang ketiga yaitu tempatkan bilangan-bilangan secara urut dari nilai terkecil di bawah titik ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita tinggal tempatkan bilangan ini, angka-angkanya di bawah titik ya. Nah, seperti ini. Tapi secara urut dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Setelah ini, Bu Guru akan mencontohkan bagaimana cara membuat garis bilangan menggunakan penggaris ya. Jadi saat kalian membuat garis bilangan, kalian harus menggunakan penggaris agar jarak antara angka 1, 2, 3 dan angka lainnya itu sama besar ya jaraknya. Dan garisnya juga lurus dan rapi ya. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara membuat garis bilangan menggunakan penggaris. Mari disimak-simak videonya baik-baik ya. Nah, pertama-tama kita buat garisnya terlebih dahulu ya. Kita buat garisnya. Kalian mau ukur berapa sentimeter? Nah, kalau Bu Guru sampai 15 cm ya, dari 1 ke 15. Nah, terus dibuat panahnya di ujung kanan dan di ujung kiri ya. Nah, setelah itu kita buat titik-titiknya ya. Nah, kita ukur lagi ya. Diukur titiknya itu sesuai dengan garis ini nih. 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan seterusnya ya. Dimulai dari angka 1 ya. Nah, titik lagi 7 titik, 8 titik ya. Nah, apabila sudah, kita buat apa? Iya, kita tempatkan angkanya di bawah titik, dimulai dari angka 0. Ya, terus 1, 2, 3 secara berurutan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar ya. Nah, di sini Bu Guru cuma tulis sampai angka 13 ya. Nah, ini yang kita sebut dengan garis bilangan. Nah, membuatnya dengan menggunakan penggaris ya, seperti itu. Mudah kan? Setelah itu coba kalian perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada penggaris berikut ya. Coba diperhatikan bilangan-bilangan ada pada penggaris. Nah, ternyata
letak bilangan-bilangan tersebut berurutan dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 20. Ya, ternyata berurutan ya, tidak acak-acakan, berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, bilangan-bilangan yang berurutan tersebut juga dapat kita tuliskan pada garis bilangan seperti ini. Ya, sama berurutan dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yaitu sampai 10 ya. Nah, pada garis bilangan apabila semakin ke kanan, bilangannya semakin besar ya. Nah, dari 0 kalau ke kanan berarti menjadi 1, dari 1 ke kanan lagi berarti menjadi 2. Nah, berarti kan semakin membesar ya. Semakin besar garis bilangannya ya. Nah, tetapi apabila semakin ke kiri ya, misalnya dari angka 10 semakin ke kiri, itu bilangannya akan semakin kecil ya. Dari 10 ke 9, lalu ke 8, ke 7, itu bilangannya akan semakin kecil karena mundur ya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kamu lengkapi garis bilangan berikut ini. Di sini ada garis bilangan, tetapi bilangannya tidak lengkap. Ada titik-titik ya. Nah, titik-titik ini kita cari tahu nilai penggantinya. Ada nilai pengganti A, B, C, dan D pada garis bilangan di atas ya. Nah, coba kita lihat. Kita cari tahu. Setelah 0 yaitu 1. Nah, setelah 1 itu angka berapa? Tetapi sebelum 3. Iya, yaitu nilai A sama dengan 2. Berarti titik-titik ini merupakan hasilnya 2. Lalu setelah 3. Nah, setelah 3 ini titik-titik ini isinya berapa? Tetapi sebelum angka 5. Berarti nilai B ini merupakan hasilnya 4. Ya. Nah, setelah itu kita cari titik C. Setelah 6 itu angka berapa? Tetapi sebelum angka 8. Ya, berarti C itu sama dengan 7 ya. Lanjut lagi kita cari titik-titik yang merupakan titik D. Nah, setelah angka 8 yaitu angka 9. Setelah angka 9 yaitu angka berapa? Tetapi yang sebelum angka 11. Iya, berarti angka 10 sehingga D sama dengan 10 ya. Seperti itu cara mengisinya. Selain itu, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menentukan hasil penjumlahan. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut. 4 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengetahui hasil penjumlahannya, kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Seperti ini garis bilangannya ya. Nah, kalian bisa tulis di sini sampai angka 15 juga boleh. 20 juga boleh ya. Karena garis bilangan ini tidak terbatas. Ya, boleh sampai angka berapa saja. Nah, karena di sini soalnya 4 ditambah 5, sehingga kita mulai dari angka 0 maju ke kanan sebanyak 4 langkah. Berarti dari titik 0 maju ke kanan 1 sebanyak 4 langkah, 2, 3, 4. Ternyata berhenti di titik 4 ya. Nah, setelah itu maju lagi 5 langkah karena ditambah 5. Nah, kita mulai dari titik 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berhenti di titik 9. Nah, ini merupakan hasil dari penjumlahan 4 ditambah 5 yaitu 9. Nah, titik ini merupakan hasilnya. Titik kedua adalah hasilnya ya. Nah, sehingga kita buat lengkungannya, garisnya dari titik 0 sampai ke titik 9 ya. Sehingga jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9 ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Nah, setelah itu Bu Guru mempunyai contoh soal cerita, yaitu Naura mengukur panjang 2 batang kayu. Kayu pertama panjangnya 6 cm. Kayu kedua panjangnya 5 cm. Berapa panjang kedua kayu tersebut?
Nah, pertama-tama apabila soal cerita kita tentukan dulu kalimat matematikanya atau bilangan matematikanya. Ya, berarti 6 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Kenapa 6 ditambah 5, Bu Guru? Karena di sini kayu pertama panjangnya 6 dan kayu kedua panjangnya 5. Yang ditanyakan yaitu panjang kedua kayu tersebut, sehingga 6 ditambah 5. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Kita hitung menggunakan garis bilangan. Dimulai dari angka 0. Maju ke kanan sebanyak berapa langkah? Iya, 6 langkah ya. Dari titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata berhenti di titik 6. Ya, di bilangan 6. Setelah itu, ditambah 5, maju lagi ke kanan sebanyak 5 langkah. Ya, dari titik 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata berhenti di titik 11 ya. Nah, ini merupakan hasil dari penjumlahan 6 tambah 5, yaitu 11 ya. Ini merupakan hasilnya. Sehingga kita buat garisnya. Garis melengkungnya dari titik 0 sampai titik 11 ya. Jadi panjang kedua kayu itu adalah 11 cm ya. Begitu cara mengerjakannya apabila soal cerita. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai soal untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 89 buku tematik bagian Ayo Berlatih nomor 1-5. Nah, kalian juga kerjakan halaman 112 buku tematik bagian Ayo Berlatih nomor 1-5 ya. Jadi tolong dikerjakan dan jangan lupa untuk membaca doa ya. Sesudah berdoa, semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!